Shalom, perkenalkan nama saya Aponapos Mengharap Borumanik, NIM 200101156. Saya dari grup E, dosen pengampu Damayanti Nababan MPDK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan membuat video untuk menuntaskan UTS saya. Yang saya jelaskan ialah perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar. Pengertian perbedaan individu. Pengertian perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu baik fisik maupun non-fisik yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan individu dibagi menjadi dua. Yang pertama, keturunan hereditaritas. Faktor lingkungan meliputi lingkungan statis atau keadaan tempat dan dinamis atau pengaruh sosial ataupun manusia. Selain itu juga dipengaruhi status sosial, pola asuh orang tua, budaya, urutan kelahiran. Macam-macam perbedaan individu. Macam-macam perbedaan individu dibagi menjadi 4: perbedaan jenis kelamin, perbedaan kemampuan, kepribadian, perbedaan dari segi motorik. Menurut Le Crombeck 1975 menyatakan perbedaan nyata mengenai tingkah laku manusia, yaitu psikologi eksperimen, psikologi diferensial, menyebabkan perbedaan hasil belajar individu. Perbedaan individu pada dasarnya tiap individu merupakan satu kesatuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari dua segi, yakni horizontal dan vertikal. Perbedaan itu dapat dilihat dari dua segi, yakni horizontal seperti tingkat kesadaran, bakat, minat, ingatan, emosi, dan sebagainya. Perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmani seperti bentuk tinggi dan besarnya badan, tenaga, dan sebagainya. Masing-masing aspek individu tersebut besar pengaruhnya terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar. Jenis-jenis perbedaan individu. A. Kecerdasan. Siswa yang kurang cerdas menunjukkan ciri-ciri belajar lebih lambat, memerlukan banyak latihan, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk maju, tidak mampu melakukan abstraksi. B. Bakat aptitude. Bakat mempengaruhi perkembangan individu. Untuk mengetahui bakat itu perlu diadakan tes bakat aptitude test pada waktu mereka mulai bersekolah. C. Keadaan jasmani. Keadaan jasmani tiap siswa berbeda-beda. Penyesuaian sosial dan emosional. Keadaan sosial dan emosional individu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berbagai sikap sosial dan emosional adalah pendiam, pemberang, pemalu, pemberani, mudah bereaksi, senang bekerja sama, suka mengasingkan diri, mudah terpengaruh sensitif kepada orang lain. E. Keadaan keluarga. Keadaan keluarga besar mempengaruhi terhadap individu dan oleh karenanya terjadi perbedaan individual yang dilatar belakangi perbedaan keadaan keluarga. F. Prestasi belajar. Perbedaan hasil belajar di kalangan para siswa disebabkan oleh faktor-faktor kematangan, latar belakang pribadi, sikap dan bakat terhadap pelajaran, jenis mata ajaran yang diberikan, dan sebagainya. Beberapa perbedaan individu dalam kemampuan belajar dan mengingat. Dari sebagian besar perbedaan karakteristik kemampuan siswa dalam belajar dan mengingat, kami hanya akan membahas 4 masalah kognitif penting yang dipengaruhi kemampuan belajar dan mengingat. Pertama, karena pemikiran populer mengenai hubungan IQ dan kemampuan belajar, maka kita perlu memperhatikan pemikiran mengenai intelijensi. Selain itu juga dibahas style kognitif, strategi pembelajaran, dan kemampuan mengingat. 1. Kemampuan intelijensi. Memungkinkan perhatian publik pada pengukuran kemampuan seseorang yang tentunya menghasilkan skor nilai IQ pada tahun 1920-an. Pengujian ini sangat berguna sekali dilakukan. Banyak pendukung gerakan ini di Amerika yang kemudian dirasa bahwa seseorang yang memiliki IQ sedang hingga tinggi yang hanya dibolehkan untuk lebih produktif dibanding mereka yang memiliki keterbelakangan mental, dan kelompok keterbelakangan mental biasanya dihindari. 2. Cognitive styles. Teori yang berhubungan erat kepada permasalahan dalam keserasian untuk belajar adalah tipe kognitif.
Keserasian perorangan mungkin dipandang sebagai sesuatu tingkatan dari capaian intelektual, sedangkan TV kognitif mengacu pada cara capaian atau bagaimana sesuatu menyelesaikan tugas-tugas intelektual. Sebagai contoh, individu berbeda pilihan atau kemampuan untuk belajar dari suatu cara yang dilakukan berhubungan dengan perasaan spesifik. Sebagian orang merasa paling baik belajar dari material tertulis, sedang sebagian orang yang lain merasa lebih efisien belajar dan pengolahan indera berdengar isi yang sama melalui ceramah kuliah atau siaran ulang TV dari video. 3. Gaya belajar. Strategi belajar sebagai tambahan terhadap perbedaan dalam karakteristik global yang mempengaruhi pelajaran. Suatu faktor menentu penting dari suatu capaian individu pada tugas yang diberikan adalah strategi spesifik yang diambil untuk tugas itu. Strategi berbeda telah secara ekstensif penyelidiki dalam berbagai pelajaran dan memori tugas. Memory ability. Perbedaan kesanggupan ingatan individu tidak hanya dalam kemampuan mereka untuk memperoleh informasi, tapi juga dalam kemampuan mereka untuk mempertahankan informasi apapun yang mereka peroleh. Beberapa tahun terakhir, psikolog berbeda mengukur kecerdasan. Beberapa yang paling menarik untuk pekerjaan ini telah dilaksanakan oleh suatu regu peneliti dipimpin oleh Gerard Hood, seorang psikolog, dan Clifford Lebor, seorang mesmerphysician. Pendekatan dengan yang diambil oleh Earl Hood dan Ludmurs telah menguji para siswa perguruan tinggi berbagai tugas memori. Para mahasiswa terpilih untuk masuk di dalam studi pada dasar skor ekstrim mereka pada tes kecerdasan. Mereka membatasi para mahasiswa peringkat puncak yang keempat atau keempat terakhir di kelas mereka di dalam gabungan kedua-duanya yang lisan dan gabungan yang kuantitatif. Pada suatu pengujian pintu masuk, penelitian Earhart dan Ludmurs mengungkapkan dua penemuan basis dasar. Satu mengenai implikasi perbedaan dari dalam kemampuan lisan, dan lain mengenai implikasi variasi yang berbeda di dalam kemampuan kuantitatif. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.